Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'da. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan berumah tangga tentunya banyak sekali problema atau masalah-masalah silih berganti, baik dari tatanan perekonomian, kurang keharmonisannya, kurangnya saling pengertiannya, dan berbagai hal yang kesemuanya itu sebenarnya menjadi bumbu dalam kehidupan berumah tangga. Namun akan tetapi masih sangat memprihatinkan, karena menurut penelitian sekitar kurang lebih 20% penduduk Indonesia yang berumah tangga itu berakhir dengan perceraian. Kenapa bisa demikian? Yang saya sampaikan di awal, tentunya diawali karena memang diantaranya keduanya, yakni suami dan istri, ini kurang berakal sehat, yang sehingga masalah ekonomi yang kurang menjadi percekcokan yang berakhir dengan perceraian. Masalahnya kurang percaya, saling mencurigai, mungkin adanya pihak ketiga, yang kesemua itu sebenarnya bisa dimusyawarahkan antara suami dan istri yang bisa menjalin keutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Dan sangat memprihatinkan memang bahwa dalam kehidupan rumah tangga ini yang paling mendominasi atau urutan pertama yang akhirnya berakhir dengan perceraian ini adalah permasalahan ekonomi. Tapi apakah kebahagiaan dalam rumah tangga hanya berdasar atau bertumpu kepada hal yang seperti itu, hal keduniaan? Lalu apa kebahagiaan yang hakiki menurut ajaran Islam? Kita bisa melihat baik dalam media televisi, media sosial, media elektronik yang lainnya, tidak sedikit ekonomi sangat terpenuhi, rumah mewah, ya, rumah megah, mobilnya mewah, istri cantik, suami tampan, tapi tidak menjamin kebahagiaan mereka, yang sehingga mereka juga berakhir dengan perceraian. Di sini akan saya sampaikan kebahagiaan menurut syariat Islam dan bagaimana kiat atau cara agar kebahagiaan itu selalu berpihak kepada kita di dalam kehidupan berumah tangga. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ekonomi yang cukup, sandang, pangan, dan papan yang cukup ini bisa menumbuhkan kebahagiaan, tidak bisa kita pungkiri. Tapi juga tidak bisa kita menjamin itu semua bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita. Lalu apa kiatnya atau cara yang terbaik menurut syariat Islam? Di sini saya sampaikan ada dua metode atau dua cara. Yang pertama cara yang bersifat lahiriah, yang kedua cara yang bersifat batiniah. Apa yang bersifat lahiriah? Yang pertama, memaklumi, saling memaklumi. Istri memaklumi suami,
suami pun memaklumi istri. Dalam hal apa? Dalam hal kekurangan. Ini yang sangat perlu kita ingat. Karena semua manusia tidak ada yang sempurna dan penuh dengan kekurangan. Manakala seorang istri melihat suami banyak kekurangannya atau ada kekurangannya, maka seorang istri siap untuk memaklumi kekurangan seorang suami. Demikian juga dalam diri seorang istri ada kekurangan, atau dalam sifatnya atau dalam wataknya ada kekurangan dari seorang istri, maka seorang suami pun harus memaklumi. Karena disebutkan bahwa suami adalah pakaian istri dan istri pun adalah pakaian suami. Maka manakala kehidupan berumah tangga yang pertama yang itu saling bisa memaklumi satu di antaranya, yaitu suami dan istri, insya Allah cara yang pertama kita lakukan ini akan sedikit untuk menumbuhkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi bahagian secara hati nurani. Lalu yang kedua adalah memaafkan. Sering terjadi, bahkan sering sekali terjadi, di saat ada kesalahan baik dilakukan oleh seorang istri ataupun seorang suami, karena tidak ada yang saling memaafkan. Istri melakukan kesalahan yang sedikit, contoh seperti itu, ya bahkan belum lama saya melihat di televisi ada berita mengatakan atau diberitakan gara-gara uang 20.000 seorang suami membunuh seorang istri. Ya naudzubillah sekali. Kekejian. Ya. Dan dikarenakan suami melakukan kesalahan sedikit, seorang istri tidak terima dan kesalahan seorang suami. Yang pada dasarnya ini semua bisa dimusyawarahkan dengan baik antara suami dan istri. Jadi saling memaafkan dan antara suami istri dari kesalahan-kesalahan yang bisa kita musyawarahkan, insya Allah ini akan menjamin atau sedikit akan menumbuhkan kebahagiaan di dalam rumah tangga secara hakikat atau hatinya. Lalu cara yang ketiga yang bersifat dohriyah, yaitu memotivasi. Apapun yang dilakukan seorang suami, seorang istri motivasi. Jangan melihat dari keuntungannya, tapi adalah usaha dari seorang suami. Contoh seorang suami yang biasanya usaha berdagang, yaitu karena masa-masa seperti ini mungkin banyak kendala, yang sehingga apa yang biasanya menghasilkan yang cukup lumayan, yang cukup menggembirakan, ya, sehingga karena ada pandemi COVID-19 ini yang akhirnya terkendala cara berusaha dagangnya tadi, kurang menguntungkan, ya, sehingga tentunya keuntungannya juga kurang, tidak seperti biasanya. Maka sekalipun demikian, seorang istri harus memotivasi. Contohnya, ya sudahlah Pak, mungkin saat ini belum, barangkali tahun depan bisa kembali seperti semula. Ini namanya motivasi. Jadi bukan malah suami dimarahi, ya, bukan malah suami ini disuruh melakukan hal yang tidak terpuji, tidak sedemikian. Dan demikian juga seorang istri. Apa yang dilakukan seorang istri, suami motivasi, mendukung, asalkan ini semua adalah hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya. Jadi 3 hal yang secara dohiriyah yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ulang kembali, adalah maklumi, yang kedua adalah memaafkan, dan yang ketiga adalah motivasi. Ketiga-tiganya manakala secara dohiriyah kita lakukan dengan keyakinan hati, dengan sungguh-sungguh, insya Allah rumah tangga akan tetap terjaga. Lalu cara yang kedua adalah, atau kiat yang kedua secara batin,
yaitu mengistiqomahkan membaca Asmaul Husna Al-Kabiru, di mana Al-Kabiru ini mempunyai makna Allah Maha Besar. Jadi kalau kita menginginkan atau menghendaki untuk menjaga keutuhan rumah tangga, bahkan menjaga keharmonisan rumah tangga, maka istiqomahkan membaca surat Al-Kabiru, Asmaul Husna Al-Kabiru, saya ulangi, sebanyak 232 atau lebih banyak lebih baik. Contoh 1000 kali dibaca, itu lebih baik. Caranya bagaimana? Cukup dibaca 1 kali dalam sehari semalam. Terserah mau dibaca habis maghrib, atau setelah isya, atau setelah sholat subuh, silakan. Tapi yang lebih utama lagi, Al-Kabiru 232 dibacakan di makanan, lalu di minuman, lalu dimakan bersama-sama. Di sini kami tidak menjamin, tapi kami hanya memberikan solusi. Karena hanya Allah yang bisa menjamin kesemuanya itu. Selamat mencobanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebahagiaan kepada kita sekalian, ke rumah tangga kita sekalian, dan saudara-saudara di mana saja berada, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.